Hai sahabat semua, kembali lagi di channel Novidiana. Dukung terus ya channel ini dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Kita lanjutkan saja cerita Nikah Kilat bab ke-6 dengan judul Tidur Sekamar. Ethan menarik Ralin untuk masuk ke rumah. Pintu rumah terbuka. Sosok parubaya tersenyum menyambut kedatangan Ethan. Dan Ethan, "Selamat datang kembali," kata wanita itu, dan melihat ke arah gadis di sebelah Ethan. Mak, ya, ini Ralin, istri Ethan." "Ralin, ini Mak Jas, istri bapak yang membantu mengangkat belanjaan tadi. Mak Jas di sini mengurus semua pekerjaan rumah tangga," kata Ethan. Mak Jas sedikit terkejut. Ethan memperkenalkan istri di depan Mak Jas. Karena setahu Mak Jas, selama ini majikannya tidak pernah mempunyai pacar atau teman dekat wanita. Sejak saudara kembarnya meninggal dan meninggalkan Indonesia selama 2 tahun. Hari ini, tiba-tiba membawa seorang wanita yang dikenalkannya sebagai istrinya. Ralin tersenyum. "Mak Jas, saya Ralin." Ralin mengulurkan tangannya. Mak Jas menyambut uluran tangan Ralin. "Saya Mak Jas, Non. Dulu saya yang merawat. Dan Ethan sekarang juga masih merawatnya. Mungkin kali ini berbeda, mungkin sedikit ringan karena ada Non," gurau Mak Jas, membuat Ralin dan Ethan tertawa kecil. "Ayo masuk, Mak Jas, Ethan bawa Ralin ke dalam ya," kata Ethan. "Oke, Den," kata Mak Jas. Ethan menarik tangan Ralin untuk mengikutinya. Ralin sedikit menundukkan kepalanya pada Mak Jas saat melewatinya. Mak Jas mengangguk dan tersenyum. "Sopan sekali," gumam Mak Jas. Ralin mengikuti Ethan sampai di lantai atas. "Ini kamar kita," kata Ethan. "Tidak ada kamar berbeda, Ralin," potong Ethan saat melihat Ralin ingin protes. Ralin memunjungkan bibirnya. Ia belum siap untuk tidur berdua. Kemarin saat di rumah Bunda, Ralin tertolong karena Ethan sibuk dengan tamu yang datang, dan ia tidur bareng Bunda. Tapi hari ini di rumah ini hanya berdua saja. Mak Jas membersihkannya dengan baik, gumam Ethan saat berjalan masuk ke sebuah ruangan di samping kamar tidur. 2 tahun meninggalkan rumah ini nampak bersih. "Kamu mandi dulu di sana," kata Ethan menunjuk pintu yang berada di pojok ruangan. Ralin mencari lemari tapi tidak ada. "Aku nanti ganti pakai baju apa?" tanya Ralin. "Kemarin saja baju Bunda waktu muda yang ia pakai." Ethan menoleh ke arah Ralin. "Sementara pakai kaos dan celana trainingku dulu. Ada di ruang baju, lemari pertama," kata Ethan. "Oh, oke," jawab Ralin. "Aku ada kerjaan. Setelah mandi, turun dan makan. Nanti aku nyusul kalau sudah selesai," kata Ethan. "Oke," Ralin mengangguk. Ralin melihat Ethan keluar kamar. Ia berjalan mengelilingi kamar. Ia masuk ke dalam ruang baju. Ruang baju terjajar lemari-lemari besar berwarna putih. Ia membuka salah satu laci. Ada beberapa koleksi dasi. Ia beralih pada meja kaca. Terdapat koleksi jam tangan dengan nama terkenal. Bahkan harganya mungkin bisa membuatnya membayar kos mungkin 3 tahun dengan hanya 1 jam tangan. Semua bermerek. Siapa sih sebenarnya dia? Gumam Ralin. Ia kembali lagi ke kamar utama. Ia duduk di tepi ranjang yang empuk. Allah sungguh cepat merubah nasibku. Seperti hanya membalikkan telapak tangan. Kemarin ia masih dikejar-kejar ibu kos.
dan kini ia duduk di ranjang empuk dan besar. Ia segera beranjak ke kamar mandi dan betapa kagetnya melihat kamar mandi yang lebih besar dari kamar kosnya. Ya Allah, besar banget. Lebih besar dari kamar kos aku. Siapa sih sebenarnya orang yang menikah denganku ini? Gumam Ralin. Hampir 1 jam Ethan berada di ruang kerjanya. Ia segera keluar saat Mak Jas memberitahunya bahwa makan malam sudah selesai. Ralin belum keluar? Tanya Ethan. Belum, Den, kata Mak Jas. Ethan segera beranjak dan berjalan ke arah kamarnya. Saat membuka pintu, ia tidak melihat Ralin. Ia segera berjalan ke arah ruang baju. Ia melihat Ralin sedang memakai kaosnya. "Woi, jangan lihat," kata Ralin kaget saat melihat Ethan berada di pintu. "Maaf," katanya pelan dan berbalik. "Aku kira kamu kabur. Sudah 1 jam gak ada turun," kata Ethan dengan masih membalikkan badan. Ralin yang sudah memakai kaos segera menghampiri Ethan. "Gimana mau kabur? Rumah segede ini, pasti tersesat akunya," kata Ralin, berjalan mendahului Ethan. Ethan melihat Ralin terlihat tidak nyaman dengan memakai kaosnya. "Malam, Non," sapa Mak Jas. "Malam, Mak," jawab Ralin masih berdiri. "Duduk, kenapa berdiri?" kata Ethan. Ralin menurut dan duduk. "Tuan," panggil Ralin. Ethan mendengar panggilan Ralin menatap tajam Ralin. "Jangan panggil Tuan, Ralin," tegas Ethan. "Oh, maaf," gumamnya. "Sebelumnya kamu tinggal di mana?" tanya Ethan. "Di rumah kos dekat kampus," jawab Ralin sambil mengunyah makanannya. Seumur-umur, Ralin belum pernah makan dengan dilayani. Apalagi makanannya enak seperti ini. "Mak Jas, makanannya enak," kata Ralin saat melihat Mak Jas menuangkan minum untuk Ethan. Mak Jas hanya tersenyum. "Sudah, Mak, istirahat saja," perintah Ethan. Mak Jas mengangguk dan tersenyum. "Kerjamu di mana?" tanya Ethan. "Toko roti di sebuah mall," jawab Ralin. "Bekerja dengan kuliah?" tanya Ethan. Ralin hanya mengangguk. Kalau nggak gitu, saya nggak bisa makan atau bertahan hidup, Tuan," kata Ralin. "Kamu bukan asal sini kan?" tanya Ethan. "Surabaya," jawab Ralin. Ethan mengangguk. "Maaf, tadi aku tinggal untuk menyelesaikan pekerjaanku. Karena setelah aku menikah, aku akan tinggal di sini. Harus menyelesaikan beberapa berkas yang ada di perusahaan cabang. Seharusnya aku besok terbang untuk meeting yang tertunda," kata Ethan. "Terbang saja, saya nggak apa-apa di sini," kata Ralin. Sedikit ada raut senang di matanya. "Sudah ada yang ngurus, jadi aku tidak perlu ke sana," kata Ethan. Membuat Ralin mendengus kecewa. Dalam hatinya, jika Ethan pergi, ia bisa mencerna kejadian yang mendadak ini dan memikirkan jalan ke depannya. "Apa besok saya boleh pergi ke kos saya?" tanya Ralin. "Untuk apa?" tanya Ethan. "Semua barang dan buku-buku ada di sana," kata Ralin. "Boleh, aku antar," kata Ethan. "Nggak perlu, saya bisa sendiri," kata Ralin. "Saya tahu Anda pasti sibuk, jadi biar saya pergi sendiri," kata Ralin. "Kamu cocok pakai kaos itu," kata Ethan, mengalihkan pembicaraan. "Iya, ini yang paling pas, meski masih kegedean," kata Ralin. "Jangan memandang saya seperti itu," kata Ralin risih. "Kamu nggak pakai dalaman?" tanya Ethan. "Pakailah," bohong Ralin. Padahal ia tidak pakai
karena ia tidak terbiasa memakai pakaian kotor. "Ish, jangan pandang gitu," kata Ralin sambil menyilangkan tangannya ke dadanya. "Oke, aku nggak pakai. Aku nggak biasa pakai yang belum dicuci," kata Ralin, membuat Ethan tersenyum jahil. "Tapi tadi aku pinjam satu punya Anda." Ethan melotot kaget. "Pinjam satu punya aku?" tanya Ethan. Ralin mengangguk. "Iya, satu. Milik Anda," kata Ralin. "Segitiga Anda saya pinjam karena saya lagi ada tamu. Jadi nggak ada pilihan lain," kata Ralin, membuat Ethan menganga terkejut. "Gimana? Nggak kalah seru kan cerita nikah kilat dengan ceritaku yang lainnya? Tetap dukung terus ya channelku ini. Wassalamualaikum.